Dijerat pasal tentang dugaan memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi, Roy Suryo CS kini diperhadapkan dengan sejumlah pasal berlapis dengan ancaman hukuman terberat yakni 12 tahun pidana penjara. Pertanyaannya, akankah pemeriksaan perdana pada hari ini berujung pada penahanan Roy Suryo dan kawan-kawan? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin. Selamat sore, Bang Kozin. Ada juga Wakil Ketua Umum Peradi Bersatu, Lekumanan. Bang Lekumanan, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan ada juga mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Carlian. Selamat sore, Pak Anton. Selamat sore, Mbak Udi. Ya, saya mau ke Bang Kosin dulu. Bang Kosin, ini sampai sore ini, Bang Roy, Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, ini belum juga keluar dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, apakah ini pertanda kalau klien Anda akan ditahan hari ini? Baik, saya update bahwa memang terakhir setelah saya tinggalkan Polda untuk kemari itu Dr. Tifa sudah selesai tapi menunggu teken-teken. Kemudian Roy Suryo dan Rismon Hasiolan masih melanjutkan. Itu update terakhir. Soal apakah akan terjadi penahanan atau tidak, ya memang itu kewenangan subjektif ada pada penyidik dan alasannya tentu ketika ada kekhawatiran untuk lari, untuk menghilangkan barang bukti dan untuk melakukan kejahatan lagi. Dan kami sudah memastikan bahwa klien kami tidak melakukan itu dan kami tadi dengan sebelah tokoh-tokoh yang ada di Polda Metro Jaya begitu banyak sudah teken jaminan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan itu sehingga kekhawatiran penyidik menjadi diobjektifkan, tidak akan mungkin bisa melakukan penahanan karena tidak ada kekhawatiran itu karena ada jaminan dari kami. Terlepas bahwa pada akhirnya ya masalah penahanan itu subjektivitas penyidik, suka-suka penyidik begitu. Tapi kami harapkan kami mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum karena pada saat yang bersamaan Polda Metro Jaya juga memeriksa seorang dan sampai pada status tersangka yakni Firly Bahuri yang sudah 2 tahun status tersangka sampai hari ini tidak ditahan. Jadi saya kira kami sendiri tidak memiliki rasa khawatir akan terjadi penahanan, apalagi ada pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait hal ini tidak boleh ada kriminalisasi kepada rakyat kecil begitu. Jadi kalau dari pengacara Roy Suryo, Bang Lekumanan yakin dan meminta untuk tidak ditahan. Tapi kenapa Peradi Bersatu justru meminta penyidik Polda menahan Roy Suryo CS? Ya, artinya gini, terkait dengan penahanan memang merupakan kewenangan daripada penyidik ya. Cuman di sini kan kami yang sudah 7 bulan ya menunggu ya kan membuat laporan polisi ya sudah selama 7 bulan ini pasti ada permintaan dari kami. Kami minta memang secara lisan agar terhadap ketiga tersangka yang sudah diperiksa ini hari kami minta memang untuk dilakukan penahanan. Kenapa? Karena itu merupakan permintaan dari kami, ya kan, permintaan secara lisan. Karena kenapa? Ya kan, terkait dengan sangkaan pasal yang diduga dilakukan oleh para terlapor atau tersangka ini, ancaman pidananya kebanyakan lebih dari 5 tahun, sehingga secara subjektif ada bahwa kewenangan polisi boleh melakukan penahanan terhadap peristiwa-peristiwa yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu memang goal daripada kami, karena kan kami melaporkan seseorang atau kelompok orang adalah tujuannya supaya sampai ditetapkannya tersangka hingga dilakukannya penahanan. Karena kenapa? Untuk agar para terlapor ini atau tersangka ini tidak lagi mengulangi perbuatannya. Karena jelas di sini kami lihat makin hari makin banyak produk-produk yang kemudian. Jadi makanya Anda meminta untuk ditahan langsung di pemeriksaan hari ini perdana ya? Kami minta untuk dilakukan penahanan. Itu adalah untuk penegakan hukum yang benar gitu. Apabila tidak dilakukan penahanan, maka kami akan lakukan upaya hukum juga seperti itu. Sebenarnya Pak Anton, penegakan hukum ini seperti apa sih yang benarnya begitu antara ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana di atas 5 tahun, ini ditahan atau tidak? Ini tolak ukurnya kayak gimana? Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan pembicara terdahulu kan ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Syarat subjektif seperti tadi adalah tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Adapun syarat objektif diancam 5 tahun lebih. Nah di sini, apakah penyidik ini bisa menahan atau tidak? Ya sebetulnya tergantung daripada Bang Suryo itu sendiri. Di sini ada kekhawatiran mungkin dari Peradi, Bang Suryo itu tadi mengulangi tindak pidana. Apalagi beliau ini pernah ditahan juga tahun 2023 dalam kasus yang sama. Nah ini mungkin kekhawatiran ini. Jadi sebetulnya ditahan atau tidak memang kewenangan Polri. Tetapi juga tidak semata-mata itu dari pihak Bang Suryo juga mohon untuk menahan diri sepanjang nanti begitu di publik gitu kan
kan ada kesengajaan, ini salah satu unsurnya itu agar diketahui umum, yaitu virtual publiknya. Kesengajaan ini apabila Bang Suryo melakukan hal itu lagi, jangan disalahkan nanti apabila di dalam pemeriksaan kedua. Sebenarnya Pak Anton, kesengajaan seperti apa sih yang ditakutkan? Kenapa? Kesengajaan seperti apa sebenarnya yang ditakutkan ini? Ya, kesengajaan kan salah satu di dalam ancaman pidananya ini adalah yaitu 310, 311 dan ujaran kebencian yang bersifat sara. Nah, apabila hal itu sendiri semakin merebak di publik, semakin gaduh, nah ini kan itu yang ditakutkan itu. Nah, itu jangan membuat kegaduhan-kegaduhan ini. Apabila ditakutkan membuat kegaduhan ya. Jadi, ya otomatis insya Allah saya percaya tidak akan ditahan. Tapi kalau dilakukan kegaduhan lagi, jangan salahkan nanti wah ini kriminalisasi, karena ini sudah melalui proses-proses penyidikan yang secara profesional, ada gelar perkara internal, ada gelar perkara eksternal. Nah, ini sudah melalui satu tahap penyidikan profesional. Ditahan ditahan atau tidak itu merupakan kewenangan dari penyidik. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Bang Kosi, kalau misalnya ditahan hari ini Roy Suryo CS, apa yang akan Anda lakukan? Usai jeda ya, tetap bersama kami. Klien Anda masih diperiksa Bang Kosinuri. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya nanti klien Anda nih ditahan langsung hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama akan saya sampaikan kepada publik seluruh rakyat bahwa institusi Polri tidak adil, tebang pilih, pilih tebang, zolim kepada rakyat. Karena apa? Telah secara telanjang menunjukkan penegakan hukum yang tebang pilih, pilih tebang. Kepada Firly Bahuri tidak ditahan, sementara kepada klien kami ditahan. Kepada Sylvester Matutina yang dulu tahapannya juga penyidikan dan itu pernah menjadi tersangka juga tidak pernah ditahan, padahal pasalnya juga pencemaran, tidak ditahan. Kepada klien kami ditahan. Namun saya ingin tegaskan bahwa kita itu bolehlah berpendapat, tapi jangan prematur atau jangan kesusu begitu. Bung Lecumanan ini kan gak ada relevansinya dengan pemeriksaan hari ini. Hari ini itu adalah pemeriksaan klaster kedua yang dimajukan pemanggilan sebagai tersangka. Di dalam klaster kedua itu tidak ada pasal-pasal yang dilaporkan oleh Lecumanan. Kenapa? Karena di klaster kedua itu justru yang dipersoalkan adalah 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE, dan memang ada pasal yang kami konsisten sebut itu selundupan dengan motif untuk menahan. Ini pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Sementara klaster pertama itu baru ada 160 KUHP yang dilaporkan oleh Lecumanan dan kawan-kawan. Saya juga heran kepada institusi Polri, ada motif apa begitu? Dalam konferensi pers dinyatakan bahwa ada dua klaster, klaster pertama dan klaster kedua. Tetapi ketika pemanggilan justru klaster kedua didahulukan. Jadi dan yang klaster Anda permasalahan ada kenapa klaster 2 ini didahulukan dulu? Oh, itu pilihan saja. Cuman saya ingin tegaskan bahwa jangan kita komentar sesuatu yang offset begitu. Lagi pula kalau kita hari ini selalu mengembalikan kepada penyidik bahwa itu kewenangan penyidik, memang benar penyidik punya kewenangan, tapi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Secara sewenang-wenang itu adalah dengan ukuran suka-suka kami, SSK. Ya ini apa? Ketika ada problem yang sama, ditangani penyidik yang sama, bahkan ini kasus korupsi lebih bahaya daripada kasus receh ini, tidak ditahan, tapi pada saat yang sama kemudian mau menahan misalnya. Apakah kemudian ada pembedaan warga negara dengan sipil, dengan polisi dalam hal ini Firly Bahuri, apakah dia latar belakangnya polisi sehingga tidak ditahan? Kemudian hari ini klien kami apakah sipil biasa kemudian ditahan? Dan kembali saya tegaskan, sudah ada legasi dari Presiden Prabowo untuk kasus ijazah palsu. Berarti Anda akan melawan kalau misalnya jelas. Ya ini Gus Dur itu sudah diberikan amnesti. Kasusnya juga ijazah palsu. Itu artinya ada kebijakan umum Presiden bahwa untuk kasus seperti ini janganlah dikriminalisasi, dan itu sudah jelas. Presiden menyatakan tidak boleh ada kriminalisasi kepada rakyat kecil. Itu pesan kepada aparat penegak hukum termasuk pada institusi kepolisian. Bang Lecumanan ini ditangkap oleh pengacara Roy Suryo bahwa kalau misalnya akan ditahan ini merupakan bentuk kriminalisasi. Ya, memang di mana-mana ketika seseorang atau namanya tersangka ketika mau ditahan, semualah, bukannya klien daripada Pak Koji Nurdin. Bahkan terpidana pun tidak mau ditahan itu kliennya dia. Tetapkan tersangka itu akan menyampaikan bahwa adalah suatu perbuatan kriminalisasi yang dilakukan oleh polisi. Tapi dalam hal ini polisi itu adalah penyeimbang, ya kan? Polisi hanya melakukan tugasnya, ya kan, yang dijamin oleh konstitusi bahwa kami sebagai warga negara telah melaporkan ada suatu tindak pidana, jadi tindak pidana. Tapi kemarin Anda juga datang untuk meminta penyidik terlebih dahulu sebelum diperiksa ini? Gimana? Bang Lecumanan, tapi kemarin Anda juga dan kawan-kawan datang ke penyidik juga untuk meminta penahanan sebelum diperiksa? Yang disampaikan oleh Bang Koji Nurdin, ada klaster 1, ada klaster 2, memang ada penjelasan terkait klaster. Tapi dalam surat penetapan tersangka kepada kejaksaan itu tidak ada lagi namanya klaster. Itu disampaikan dalam surat penetapan tersangka itu 8 orang, ya kan?
Nah, itu yang kemudian ditembuskan kepada saya selaku pelapor, ya kan, kemudian ditembuskan lagi kepada Pak Jokowi, ditembuskan juga kepada Pak Maret Samuel, dan satu lagi Andi Kurniawan. Jadi kami ini dianggap sebagai pelapor di dalam semua tersangka-tersangka tersebut. Jadi menurut saya terhadap 3 tersangka itu ya kami meminta, ya kan, karena kami diberikan surat penetapan tersangka dan SP2HP terhadap perkara tersebut, kami meminta langsung secara lisan agar ketika diperiksa tolong dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini sudah jelas mengulangi perbuatannya, ya kan, kemudian memperbanyak lagi barang-barang bukti, ya kan, yang ada white paper itu, ya kan, ya Kak, saya meminta juga kepada pihak kepolisian kalau bisa dalam pemeriksaan tersangka ini tolong disita barang-barang bukti tersebut gitu. Jadi menurut saya itu adalah hak yang diberikan konstitusi kepada kami selaku pelapor, itu sah-sah saja menurut saya gitu. Terhadap kira-kira ada kata kriminalisasi, ya itu semua orang yang mau ditahan ya pasti menyampaikan kata yang Dan saya kira inilah yang disebut dengan intervensi kepada institusi kepolisian. Karena dasar untuk melakukan penahanan itu bukan ada permohonan dari pelapor, tapi ada kekhawatiran, ada syarat objektif maupun subjektif. Objektif sudah terpenuhi karena ada pasal yang diselundupkan sehingga ada yang 5 tahun lebih sehingga bisa menahan. Subjektif adalah kekhawatiran polisi. Janganlah kekhawatiran itu dikompori oleh pelapor dengan alasan oh ini nanti dia akan mengulangi, lalu ditekan-tekan. Kemudian publik bertanya, oh apakah polisi selemah itu ditekan-tekan pelapor sehingga harus menahan hanya untuk memuaskan pelapor? Apakah polisi mau mengorbankan marwah institusi hanya untuk memuaskan pelapor dengan menahan anak bangsa? Begitu pada saat yang sama ada tersangka yang lainnya tidak pernah ditahan-tahan, dan pada saat yang sama klien dari Bung Lecumanan sudah terpidana nggak ditahan-tahan. Gimana Bang Lecumanan? Ya itu beda hal, ya kan, saya tidak mau berkomentar di sana, ya kan, artinya kan gini, Pak Kojinuddin, ya hari ini peristiwa hari ini aja yang kita bicarakan gitu. Kalau memang nanti penyidik tidak menahan, ya nanti saya akan menyurat melakukan upaya hukum. Mungkin ini dipertanyakan oleh tim Bang Kojinuddin. Ya istilahnya silakan aja lakukan. Bukan, kalau soal upaya hukum kami sudah pandai lah, nggak usah diajari. Tapi soal intervensi tidak ada satupun di KUHP pasal yang mengatur bahwa pelapor bisa melakukan permohonan dan menekan polisi untuk menahan klien atau orang yang sedang dalam dianggap intervensi katanya Bang Lecumanan. Ya, kita bukan yang mengintervensi, itu kan permintaan kami secara lisan, itu bukan intervensi. Kalau intervensi itu saya meminta pejabat dari wilayah lain kemudian menelpon penyidik. Justru itu namanya intervensi langsung, karena di KUHP tidak diatur. Harus ada basis pasal norma yang menjadikan tindakan itu sah dan legal, dan di KUHP tidak diatur. Sementara untuk urusan penegakan hukum itu harus rinci-rincit agar apa? Tidak ada abuse of power. Tindakan setiap penegak hukum termasuk advokat pelapor itu harus dasarnya, harus ada basis normanya. Kalau tidak, inilah disebut dengan kesewenang-wenangan berdalil dengan kebijakan. Oke, saya mau minta dulu pendapat dari Pak Anton. Pak Anton, sebenarnya untuk seorang pelapor ini merupakan sesuatu sesuatu yang biasa. Apakah pelapor juga punya hak begitu ketika sebelum diperiksa para tersangka ini kemudian meminta untuk ditahan? Ya, semua orang kan punya hak. Tadi juga saya menanggapi kalau ini dianggap sebagai sebuah kriminalisasi, kita kan ada alat ukurnya, yaitu bisa ke peradilan. Dan setiap kasus itu memang tidak sama. Setiap kasus itu punya satu karakter khusus. Nah, di sini justru yang dititik beratkan ini di Undang-Undang ITE atau di 310, 311 itu pencemaran nama baik itu, yaitu menyebarkan di muka umum. Nah, apabila menyebarkan di muka umum ini makin menimbulkan kegaduhan, diduga itu akan terjadi. Nah, tidak menutup kemungkinan penyidik akan bertindak. Jadi jangan disamakan, mungkin mohon maaf ini. Kenapa kalau 310, 311 yang ini tidak ditahan, tetapi yang ini ditahan. Jadi setiap kasus itu punya spesifikasi sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat apakah beliau ini, Bang Suryo ini, ada keseriusan, kesengajaan ingin menyebarkan di muka umum tentang mungkin ujaran-ujaran atau mungkin yang dianggap ijazah palsu itu. Nah, ini tergantung publik. Nah, makanya mungkin dari Peradi pun juga menyatakan atau mengemukakan pendapatnya sehingga menginginkan untuk
Penahanan ditahan. langsung ya. Saya Oke. kira itu yang Baik, disampaikan oleh Seladi. Saya kira kalau pendapat itu disampaikan secara private itu nggak masalah dan itu umum lazim. Tapi ini disampaikan kepada publik seolah-olah mempengaruhi publik, mempengaruhi institusi kepolisian untuk melakukan penahanan, itu yang keliru. Yang kedua, saya ingin tegaskan kalau persoalannya khawatir 311, 310 KUP, nggak ada masalah Pak Anton, wong itu syarat objektifnya tidak dipenuhi, itu kan hanya 9 bulan dan 4 tahun. Kami pun siap bertarung kalau dituduh fitnah, dituduh pencemaran karena tidak ada alasan objektif untuk menahan. Tapi persoalannya alat kekuasaan dipinjam oleh pelapor, oleh Joko Widodo untuk menyelipkan pasal 32, 35 di kasus Roy Suryo, Tiva dan juga Rismon, dan menyelipkan pasal 160 di kasus layer yang pertama, yakni Egy Sujana, Kurniatria Royani, DH, Eldamai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Rizal Fadila. Ini yang tidak adil dan jangan kemudian menggunakan parameter kriminalisasi itu diselesaikan melalui pra-peradilan. Pra-peradilan itu hanya untuk urusan formil dan Jadi ketika beda pra-peradilan artinya. beda, karena itu kriminalisasi itu harus diadili dengan apa? Pendapat publik dengan parameter yang objektif. Parameter objektifnya apa? Ada kasus yang sama di Polda Metro Jaya, satu tersangka, satu juga tersangka. Kenapa yang satu nanti ditahan, yang satu dibiarkan? Udah nggak usah pusing-pusing. Apalagi kasusnya kalau kita bicara ancaman pidana terkait masalahnya untuk publik, korupsi itu lebih berbahaya daripada sekedar mencemarkan pribadi orang begitu. Saya mau nanya kalau gitu ke Bang Lekumanan, kenapa Anda dan kawan-kawan ini meminta untuk penahanan, apa alasannya? Alasannya itu yang tadi, Mbak, terus-terus mengulangi perbuatannya. Setiap hari ada lagi informasi yang disebar, ya kan? Mencemarkan nama baik Pak Jokowi maksudnya? Mencemarkan nama baik Pak Jokowi, mempengaruhi masyarakat agar masyarakat percaya bahwa produk yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah produk palsu. Jadi ini kan bahaya. Sekarang sudah masuk lagi ke Pak Gibran, bahwa Pak Gibran tidak pernah tamat SMA, ya kan? Nanti besok lagi masuk lagi ke Jan Etes, nanti seolah-olah Jan Etes tidak pernah punya akta lahir, kan bingung kita jadi artinya. Jadi saya meminta ini supaya dilakukan penahanan, karena kenapa? Agar tersangka ini tidak mengulangi perbuatannya. Ini sudah tiap itu Bang hari yang ditakutkan, mengulangi perbuatan. Itu kan praduga, sementara sudah jelas ya kliennya Lecumanan sudah terpidana pun nggak pernah ada tuntutan mereka, tolong dong Pak Lecumanan ditahan, ditangkap karena sudah inkrah, nggak ada lagi asas presumption of innocence bisa menjadi dalil untuk tidak menahan orang. Dan di sini belum ada putusan loh. Janganlah anak bangsa kemudian ditahan, kemerdekaannya direnggut, padahal dia belum terbukti secara hukum untuk melakukan satu tindak kejahatan. Sementara kita ingin orang itu kemerdekaannya dirampas. Berarti memang sudah ada ya motif jahat, bukan penegakan hukum, bukan untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan masyarakat tentang kondisi bangsa yang hari ini terbelah hanya gara-gara selembar dokumen. Motif jahatnya begitu. Maksudnya apa nih? Motif jahatnya adalah ingin memenjarakan orang padahal belum ada vonis. Kenapa? Karena dengan demikian mereka merasa pendapat-pendapat yang lainnya itu tidak cocok dengan pendapatnya, sehingga pendapat-pendapat ini dianggap kriminal atau kejahatan, sehingga pendapat-pendapatnya disampaikan ini jangan lagi ada di ruang publik dengan cara apa? Dipenjarakan orang. Oke. Apakah Pak Anton sendiri sepakat bahwa tadi ya, dengan kalau misalnya ditahan sendiri ini kemudian mengkriminalkan atau mengkotak-kotakan suara-suara dari rakyat nih? Kalau saya ya kurang sepakat lah, karena setiap kasus itu ya punya karakteristik sendiri-sendiri, dan di sini bukan masalah 310 311, justru titiknya itu di Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE itu sendiri kan sudah jelas menyebarkan kebencian yang bersifat sara maupun individu. Nah, ini sudah jelas. Nah, dan di sini justru motifnya itu bisa dilihat apabila keseriusan motif, kesengajaannya itu berulang-ulang terus dilakukan di hadapan publik. Oke, makanya masuklah Undang-Undang ITE. Oke, itu yang apakah juga penilaian dari penyidik sendiri ketika misalnya nih ada tersangka yang kemudian katakanlah Mas Suryo CS ini menyebarkan fitnah begitu ya, pencemaran nama baik kepada Pak Jokowi. Kalau misalnya tadi datang dengan baik-baik, tidak kemudian meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli, apakah ini menjadi pertimbangan juga untuk ditahan atau tidaknya ketika berkelakuan baik? Ya, saya kira karena pertimbangan itu kan pertimbangan subjektif. Nah, subjektif itu ya tergantung daripada perilaku daripada tersangka itu sendiri. Nah, masalah polisi memang betul tidak bisa menentukan apakah itu palsu atau tidak. Tetapi kan di sini sudah dijelaskan bahwa identik dengan ijazah-ijazah yang lain gitu kan. Nah, ketika lembaga formal sendiri yaitu UGM menyatakan bahwa identik dengan para lulusan-lulusan yang sesuai tahunnya dan menurut lab
POR juga maupun Labkrim juga sesuai, baik tahun, cetak maupun lain-lain. Terus mau apa lagi gitu kan? Nah, dan polisi itu pun juga bukan satu-satunya. Kita ini menganut criminal justice system. Ada polisi, ada jaksa, dan juga ada pengadilan. Nah, ini kan bisa dilakukan. Dan kalau menurut saya, oh ini kalau ada kriminalisasi jangan pakai pra-peradilan. Terus kalau tidak pakai pra-peradilan mau apa? Apa mau pengadilan jalanan atau pengadilan publik? Ini kan tidak bisa. Kita ini negara hukum, negara yang berdasarkan hukum. Dan para pengacara pun juga adalah termasuk penegak hukum. Jadi ya taatilah aturan-aturan koridor-koridor hukum, dan di sini alat ukurnya hanya satu, pra-peradilan. Kalau pra-peradilan tidak ditempuh, terus mau pakai tempuh saja melalui pra-peradilan. Kalau gitu pertanyaan yang sama buat Bapak Mahfudzinudin. Kenapa Anda meminta, kemudian juga yang di sana sebelah sana juga meminta untuk ditahan, Anda juga meminta untuk tidak ditahan? Karena belum ada vonis dalam kasus ini, dan alasan-alasan itu sangat subjektif. Janganlah subjektivitas itu menghilangkan hak orang untuk mendapatkan keadilan setara di hadapan hukum. Sudah ada yang lain tersangka tidak ditahan, yang ini mau ditahan. Yang kedua, janganlah arah-arahkan ngajari kami ke pra-peradilan. Saya juga sudah tahu alasan subjektif polisi itu namanya SSK, suka-suka kami, dan itu sudah banyak terjadi. Kami sudah tegaskan, sudah jamin. Misalnya ya ini subjektivitas khawatir. Kalau sudah kita jamin harusnya kan nggak ada kekhawatiran. Itu juga nggak diindahkan oleh polisi. Sekarang saya ingin tegaskan begini saja. Kalau institusi kepolisian lebih memilih suka-suka kami itu sebagai parameter untuk menahan seorang ketimbang masyarakat yang hari ini menonton, melihat kasus ini secara luas jutaan orang, ya kami persilakan. Tetapi kami tidak ridho institusi kepolisian menjadi turun wibawanya, rusak legitimasi hanya gara-gara ingin melayani laporan dari saudara Makanya Anda bilang dan siap juga tempur. saudara Jokowi. Ya, kami siap tempur, dan metode untuk bertempur itu pilihan kami. Mana yang kami tempuh tidak usah diajari begitu. Bang Lekumanan, kalau misalnya hari ini Roy Suryo CS tidak ditahan, apa yang Anda akan lakukan? Ya, kita akan menyurat ya, artinya menyurat ke seluruh instansi ya, terutama ke Kompolnas, kemudian ke Kapolda Metro, kemudian juga ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kadip Propam Polri, dan Kabit Kum Polri. Kami akan menyurat ke semua lembaga Polri, ya kan, terutama Kompolnas. Kami akan meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang telah memeriksa para tersangka ini gitu. Berarti ada apa kan gitu kan? Ada apa? Intinya kami di sini tidak mengintervensi, tapi permintaan kami selaku pelapor adalah kami meminta agar dilakukan penahanan. Tolong dilakukan penahanan agar tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti ini. Kalau perbuatan pidana seperti ini yang udah masif dan sistematis dibiarkan aja, dibiarkan terus, ini akan timbul lagi roy-roy lainnya gitu loh. Karena itu tunjukkan saja ijazahnya biar situasi ini segera jelas, selesai. Gitu. Selama ini kan dibikin masalah karena ijazah itu tidak pernah diperlihatkan. Ijazah inilah sumber kegaduhan selama ini. Sehingga terbelahlah anak bangsa. Orang otot-ototan hanya gara-gara selembar ijazah. Jahat sekali nih orang yang punya ijazah nggak nunjuk-nunjukin sehingga anak bangsa ini terbelah. Oke, sudah kita tangkap kalau gitu pesannya. Bang Kozi, terima kasih. Bang Lekumanan, terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Selamat sore semua. Sore. Selamat sore.